Adanya MBG jadi Kali program MBG. Banyak kritik MBG kan? Ya, ini penghinaan buat kami. Dana anggaran ini dari pemerintah. Di video ini, kita akan mencoba memahami salah satu program pemerintah yang paling kontroversial dalam beberapa waktu terakhir, adanya MBG jadi makan terus gitu, walaupun di sekolah. yaitu program makan bergizi gratis atau yang sering disebut MBG. Program ini dipromosikan sebagai langkah besar untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. Sebuah upaya negara untuk memastikan bahwa generasi masa depan mendapatkan asupan makanan yang layak. Namun, di sisi lain, program ini juga memunculkan banyak pertanyaan, mulai dari isu anggaran yang sangat besar, dugaan bahwa dana program ini berasal dari pemangkasan sektor lain, hingga kekhawatiran bahwa program ini berpotensi menjadi ladang korupsi baru. Bahkan, beberapa daerah sempat muncul laporan mengenai kasus keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan makanan dari program ini. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar, apakah program ini benar-benar menjadi solusi bagi persoalan gizi di Indonesia? Atau justru sebuah kebijakan populis yang berisiko menimbulkan masalah baru? Untuk memahami itu, kita tidak bisa hanya melihat programnya saja. Kita juga perlu melihat konteks yang lebih luas. Bagaimana sebenarnya kondisi gizi di Indonesia? Mengapa persoalan ini begitu kompleks? Dan mengapa kebijakan seperti ini selalu memicu perdebatan di masyarakat? Ketika kita berbicara tentang persoalan gizi di Indonesia, kita sebenarnya sedang membahas sebuah masalah yang cukup kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang mencatat adanya kemajuan. Berdasarkan survei status gizi Indonesia, angka stunting nasional pada tahun 2024 berada di sekitar 19,8%. Artinya, hampir 1 dari 5 anak balita di Indonesia masih mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Jika dibanding 1 dekade sebelumnya, angka ini memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih berada di sekitar 27,7%. Penurunan ini sering dianggap sebagai hasil dari berbagai intervensi pemerintah, mulai dari peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, bantuan pangan, hingga berbagai program edukasi gizi di masyarakat. Namun, jika kita melihat lebih dalam, angka nasional seringkali menyembunyikan kenyataan yang jauh lebih rumit. Salah satu persoalan terbesar dari masalah gizi di Indonesia adalah ketimpangan antar wilayah. Beberapa daerah yang relatif maju secara ekonomi, angka stunting bahkan sudah berhasil ditekan hingga berada di 10%. Namun, di wilayah lain, terutama di beberapa daerah Indonesia bagian timur, angka tersebut masih bisa mencapai lebih dari 30%. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan gizi tidak hanya berkaitan dengan kesediaan makanan. Masalah ini juga berkaitan dengan banyak faktor lain, mulai dari kemiskinan, akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi, pendidikan orang tua, hingga kondisi infrastruktur dasar di suatu wilayah. Anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, misalnya, memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengalami kekurangan gizi dibandingkan anak-anak dari keluarga yang lebih sejahtera. Namun persoalan gizi di Indonesia tidak hanya berhenti pada kekurangan gizi. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia juga mulai menghadapi fenomena yang oleh para ahli disebut sebagai double burden of malnutrition, sebuah kondisi di mana kekurangan gizi dan kelebihan gizi terjadi secara bersamaan dalam satu populasi. Di satu sisi, masih ada jutaan anak yang mengalami stunting akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang. Namun, di sisi lain, angka obesitas pada orang dewasa justru terus meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan perubahan pola makan masyarakat yang semakin bergantung pada makanan olahan, tinggi gula, dan tinggi lemak. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan gizi di Indonesia bukan hanya soal jumlah makanan, tetapi kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat. Dengan kata lain, ketika kita berbicara tentang gizi, kita sebenarnya tidak hanya berbicara tentang makanan. Kita juga berbicara tentang kemiskinan, pendidikan, sistem kesehatan, ketimpangan wilayah, hingga perubahan gaya hidup masyarakat modern. Dan di tengah kompleksitas persoalan inilah, berbagai kebijakan pemerintah mulai bermunculan. Salah satu kebijakan yang paling banyak mendapat perhatian dalam beberapa waktu terakhir adalah program makan bergizi gratis atau yang sering disingkat sebagai MBG. Program ini pada dasarnya dirancang dengan tujuan cukup sederhana, memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan akses terhadap makanan bergizi secara rutin, terutama melalui sekolah. Dalam program ini, pemerintah berencana menyediakan makanan bergizi gratis bagi puluhan juta penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah, balita, hingga ibu hamil dan ibu menyusui. Secara teknis, makanan dalam program ini disiapkan melalui dapur khusus yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dapur-dapur ini kemudian bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan pada sekolah-sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya. Jika dilihat dari skalanya,
Program ini termasuk salah satu program bantuan makanan terbesar yang pernah direncanakan di Indonesia. Pemerintah bahkan menargetkan program ini dapat menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia dengan anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Secara konsep, tujuan dari program ini sebenarnya cukup jelas. Jika anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi secara rutin, maka diharapkan kualitas kesehatan dan perkembangan mereka juga akan meningkat. Namun, justru karena skalanya yang sangat besar, program ini sejak awal juga memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah program seperti ini benar-benar mampu menjawab akar persoalan gizi di Indonesia, atau justru kita sedang mencoba menyelesaikan masalah yang sangat kompleks? Ketika sebuah program dijalankan dalam skala yang sangat besar dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, pertanyaan tentang biaya hampir tidak bisa dihindari. Program MBG sendiri membutuhkan anggaran yang sangat besar. Pemerintah bahkan menyiapkan dana sekitar 335 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ini melalui Badan Gizi Nasional yang dibentuk khusus untuk menjalankannya. Angka tersebut tentu bukan angka yang sangat kecil dalam struktur anggaran negara, dan justru karena besarnya kebutuhan dana ini, berbagai pertanyaan mulai bermunculan di ruang publik. Salah satu isu yang paling banyak disorot adalah dugaan bahwa pembiayaan MBG berpotensi mempengaruhi alokasi anggaran di sektor lain, terutama sektor pendidikan. Beberapa pengamat dan organisasi masyarakat sipil menilai bahwa dalam rancangan anggaran negara, program ini masuk dalam struktur belanja pendidikan sehingga menimbulkan kekhawatiran adanya pengalihan prioritas anggaran. Kritik ini muncul karena ketika MBG mulai dimasukkan ke dalam postur anggaran pendidikan, beberapa indikator program pendidikan lain justru mengalami penurunan target. Misalnya, dalam dokumen RAPBN yang dianalisis oleh sejumlah lembaga pengawasan kebijakan, target penerima program Indonesia Pintar PIP disebut mengalami penurunan dari sekitar 20,8 juta siswa pada tahun 2024 menjadi sekitar 20,4 juta siswa pada tahun 2025. Selain itu, jumlah penerima tunjangan profesi guru non-PNS juga dilaporkan turun dari sekitar 577.000 guru menjadi sekitar 477.000 guru. Bagi para pengkritik kebijakan ini, perubahan angka tersebut memunculkan pertanyaan yang besar. Apakah program baru yang bersifat populis justru berpotensi menggeser prioritas pembiayaan bagi sektor pendidikan itu sendiri? Beberapa ekonom bahkan menyoroti bahwa dalam simulasi tertentu, sebagian anggaran untuk MBG diproyeksikan berasal dari pengalihan belanja dari sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Isu ini kemudian semakin ramai diperbincangkan di masyarakat, terutama di media sosial dan dalam berbagai diskusi publik. Kekhawatiran tersebut bahkan sempat memicu aksi protes di berbagai daerah. Dalam sejumlah demonstrasi mahasiswa pada tahun 2025, MBG menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang dipersoalkan karena dianggap berkaitan dengan pemangkasan anggaran besar dalam kebijakan negara. Sebagian mahasiswa bahkan menyuarakan kritik bahwa yang mereka butuhkan bukan sekedar makanan gratis di sekolah, tetapi akses pendidikan yang jauh lebih baik dan lebih terjangkau. Namun di sisi lain, pemerintah sendiri membantah tudingan bahwa MBG dilakukan dalam mengorbankan sektor pendidikan. Sejumlah pejabat pemerintah menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan tetap dipertahankan sesuai dengan mandat konstitusi, yaitu sekitar 20% dari APBN, dan tidak ada pemangkasan langsung untuk mendanai program MBG. Namun, perdebatan mengenai MBG tidak hanya berhenti pada persoalan anggaran. Ketika program ini mulai dijalankan di berbagai daerah, muncul pula kritik lain yang tidak kalah serius, yaitu mengenai implementasi di lapangan. Salah satu isu yang mulai banyak diperbincangkan, potensi penyimpangan atau praktik korupsi dalam pengelolaan dapur penyedia makanan program ini. Dalam skema MBG, makanan yang diberikan kepada para siswa diproduksi melalui dapur khusus yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dapur-dapur inilah yang bertanggung jawab menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada sekolah-sekolah penerima program. Secara konsep, sistem ini dirancang agar penyedia makanan dapat dilakukan secara terpusat dan memenuhi standar gizi yang telah ditentukan pemerintah. Namun dalam praktiknya, sejumlah laporan dari masyarakat mulai memunculkan pertanyaan baru. Beberapa orang tua siswa mengeluhkan bahwa menu makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka dianggap tidak sebanding dengan nilai anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk setiap porsi makanan. Keluhan tersebut muncul di berbagai pemberitaan lokal dan diskusi media sosial. Ada yang menyoroti porsi makanan yang dianggap terlalu kecil. Ada pula yang mempertanyakan variasi menu yang diberikan. Bagi sebagian masyarakat, kondisi ini memunculkan kecurigaan bahwa dalam rantai distribusi program yang sangat besar ini terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan anggaran di tingkat pelaksana. Karena anggaran puluhan triliun rupiah dan melibatkan sebuah dapur di berbagai daerah, pengawasan terhadap setiap proses tentu menjadi tantangan yang tidak kecil. Kontroversi ini kemudian semakin memanas ketika muncul laporan mengenai kasus keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan makanan dari program MBG.
Di beberapa daerah, sejumlah siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. Kasus seperti ini langsung menarik perhatian publik karena menyentuh isu yang sangat sensitif, keselamatan anak-anak yang menjadi penerima program. Bagi para pengkritik, kejadian semacam ini dianggap sebagai sinyal bahwa kesiapan sistem pengawasan serta standar keamanan makanan dalam MBG masih perlu diperkuat. Karena jika standar pengolahan makanan tidak dijalankan secara konsisten, program yang harusnya meningkatkan kesehatan anak-anak justru berisiko menimbulkan masalah kesehatan baru. Apalagi ketika program ini dijalankan dalam skala yang sangat besar dan melibatkan banyak pihak, mulai dari penyedia bahan pangan, pengelola dapur, hingga distribusi ke sekolah-sekolah di berbagai daerah. Setiap tahapan dalam rantai tersebut membuka kemungkinan munculnya masalah baru, baik dalam bentuk kesalahan teknis, kelalaian dalam pengolahan makanan, maupun potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Dan inilah yang kemudian membuat perdebatan mengenai MBG terus berkembang di tengah masyarakat. Pada akhirnya, program MBG lahir dari tujuan yang sebenarnya cukup jelas, memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. Di negara yang masih menghadapi persoalan stunting, ketimpangan akses pangan, serta rendahnya literasi gizi di sebagian masyarakat, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi tentu bukan gagasan yang keliru. Namun, di sisi lain, besarnya anggaran, luasnya jaringan distribusi, serta kompleksitas pelaksanaan di lapangan membuat program sebesar ini juga membawa resiko yang tidak kecil. Karena dalam banyak kebijakan publik, semakin besar anggaran yang berputar, semakin besar pula tantangan pengawasan yang harus dihadapi. Jika sistem pengawasan berjalan dengan baik, program seperti ini bisa menjadi salah satu langkah nyata untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Tetapi, jika pengawasannya lemah, program yang harusnya membantu masyarakat justru bisa berubah menjadi ruang baru bagi penyimpangan anggaran. Dan di titik inilah pertanyaan yang sebenarnya muncul. Apakah MBG akan benar-benar menjadi solusi bagi persoalan gizi anak-anak Indonesia, atau justru menjadi program besar yang rawan disusupi kepentingan dan penyimpangan di dalam pelaksanaannya? MBG tidak apakah Kalau gue ngeliat MBG itu harus Gua bakal jelasin kenapa MBG itu yang dimana guru-guru kita telah mengalami kerugian. kalau sampai ada